Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 25 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Memutar Balikan Kebenaran. Firman Tuhan terambil dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang akan bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bahwa kami tidak menjadi pribadi yang suka memutar balikan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau kita belajar tentang mengapa sampai manusia itu bisa jatuh di dalam dosa, apakah manusia tidak cerdas? Apakah manusia tidak cukup untuk bisa memahaminya? Rasanya alasan-alasan tidak cerdas dan tidak bisa memahaminya. Dua alasan ini adalah bisa kita gugurkan. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling cerdas dari seluruh makhluk-makhluk lain. Tatkala Tuhan menciptakan manusia, manusia sudah diberikan bekal yang cukup di dalam berrelasi, berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan dengan Tuhan secara benar. Kemampuan itu sudah Tuhan berikan karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia bisa berkomunikasi, manusia sanggup dan memahami akan kebenaran firman Allah. Manusia punya kesanggupan di dalam ketaatan seutuhnya dan sepenuhnya. Tetapi pertanyaannya, mengapa manusia punya sebuah kebiasaan memutar balikan kebenaran? Di dalam kitab Galatia kita bertemu satu perkataan yang diucapkan oleh Paulus dalam Galatia pasal 1 dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dengan mengikuti suatu Injil lain. Jadi artinya di sini manusia itu yang sudah dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah dengan kelengkapan memahami kebenaran firman Allah, dengan kesanggupan untuk mentaati kebenaran firman Allah. Lalu mengapa memutar balikan kebenaran? Atau kata yang lebih tepat, yang lebih bisa dipahami, manusia itu menolak Tuhan, mengambil jalannya sendiri, mempercayai pikirannya sendiri, membenarkan apa yang menjadi pilihannya, sehingga tidak mengikuti Injil yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, tetapi kemudian mengikuti Injil lain. Dalam kitab Galatia, apa yang dimaksud dengan Injil lain? Yaitu hukum Taurat. Tatkala Paulus mengajarkan bahwa pembenaran keselamatan itu hanya ada di dalam iman, bukan karena oleh Taurat. Maka kita melihat bahwa seyogianya pada umumnya orang-orang Yahudi, tatkala ada kebenaran yang hadir, yang sempurna, yang diberikan oleh Allah dalam Kristus Yesus untuk menyempurnakan apa yang ada terdahulu, yaitu hukum Taurat, kitab-kitab Musa, kitab-kitab yang lain. Allah menyempurnakan di dalam prosesnya, tetapi manusia tidak mempercayainya. Sangat mudah manusia untuk mencurigai Allah, dan itu adalah bibit dosa yang ditanamkan oleh iblis. Iblis sangat mudah untuk membuat seseorang itu jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan dengan cara yaitu tidak mempercayai Tuhan atau mencurigai Tuhan. Bukankah sikap tidak mempercayai Allah dan mencurigai Tuhan adalah dua perkara yang sadar tidak sadar sesungguhnya juga terjadi dalam kehidupan kita dalam keseharian? Bukan hanya terjadi pada jemaat di Galatia, bukan hanya terjadi kepada orang-orang Israel yang tegar tengkuk, yang melawan, yang mencari jalannya sendiri, yang tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Tatkala Musa ada berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai, diberikanlah 10 hukum Tuhan dalam 2 loh batu. Yang di bawah itu tidak sabar, lalu membangun yang namanya itu patung lembu emas, mencari kebenarannya sendiri, mencari jalannya sendiri, dan membuat kebenaran diri sendiri menjadi seakan-akan lebih tinggi daripada kebenaran Allah sendiri. Kalau kita berbicara tentang Injil, yang namanya kabar baik, berbicara tentang suara Tuhan, memang tidak hanya berbicara tentang Kristus juru selamat satu-satunya. Oleh iman kamu dibenarkan, bukan oleh perbuatan baik. Tapi dalam keseharian kita, bukankah kita seringkali memutar balikan kebenaran?
dan melawan Tuhan. Apa contoh yang realnya? Apa itu yang disebut dengan memutarbalikkan kebenaran? Pada saat kita mempercayai Tuhan sebagai sumber berkat, itu dengan mudah kita mengaminkannya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi tatkala Tuhan mengizinkan persoalan dalam hidup kita, lalu kita mengatakan, ini bukan Tuhan yang aku percaya. Tuhan yang aku percaya akan selalu memberikan semua yang baik, bukan yang buruk. Maka kita sedang memutarbalikkan kebenaran. Bukankah kemudian kita bertemu dengan Ayub yang kita kenal dengan baik dan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab? Bagaimana mereka bisa memahami iman itu secara tuntas dan total, tidak sebagian-sebagian. Bahwa kita menjadi orang percaya bukan berarti kita kebal kepada persoalan hidup. Bukan kita kebal kepada sakit penyakit dan kemiskinan. Semuanya bisa menimpa kepada manusia siapapun juga, orang percaya atau tidak percaya. Itu adalah problem manusia setelah jatuh dalam dosa. Kita akan menghadapinya. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita pada saat kita menghadapi problem dan masalah hidup. Tetapi kita tidak mempercayainya. Oleh sebab itu saya akan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan yang aku percaya adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kelancaran, memberikan kesehatan, memberikan kekayaan, memberikan apa yang saya mau. Kalau itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau, maka itu bukan Tuhan. Kita sedang menciptakan Tuhan dalam pikiran kita sendiri. Lalu kita beralih kepada Injil yang lain. Kita beralih kepada keyakinan yang lain. Kita beralih kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Saudara-saudara, kalau pada zaman terdahulu orang belum mengenal siapa Kristus, kita belum diberitakan kebenaran firman Allah, belum ada Alkitab yang dipegangnya. Lalu orang menyembah batu, orang menyembah matahari, orang menyembah bulan, orang menyembah gunung, orang menyembah pohon, orang menyembah tempat-tempat keramat. Mungkin kita bisa memaklumi karena dia tidak tahu. Namun setelah kita diberitahu dengan sangat gamblang mana yang benar, mana yang salah, mana yang namanya jalan Tuhan dan mana yang namanya jalan dunia dan jalan diri sendiri, sudah tahu semuanya. Namun dengan sengaja kita melanggarnya, kita meninggalkan Tuhan. Lalu kita menciptakan Tuhan sendiri di dalam alam pikir kita sendiri. Kita menciptakan iman dan agama sendiri di dalam alam pikiran kita sendiri, yang sesuai dengan selera kita, yang sesuai dengan tes kita. Ingat, Tuhan itu bukan mode, Tuhan itu bukan pakaian, Tuhan itu bukan model produk tas terbaru. Kalau ada yang baru, kita tinggalkan yang lama. Tuhan itu adalah esensi kebenaran yang kita harus taati sepenuh-penuhnya, tanpa berdebat, tanpa kemudian bertanya, namun percaya sepenuhnya, taat sepenuhnya, tunduk sepenuhnya. Sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh belajar agar kita tidak seperti jemaat yang ada di Galatia yang ditegur oleh Rasul Paulus. Karena pembenaran di dalam iman mereka tidak percayai atau percayai setengahnya saja, tetapi mempercayai hukum Taurat bahwa kebaikan itulah yang menyelamatkan. Maka kita sedang menciptakan kebenaran sendiri. Kita sedang menciptakan iman-iman pribadi. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi anak-anak yang patuh dan taat. Anak-anak Allah yang patuh dan taat kepada Tuhan secara total, tanpa melawan, tanpa memberontak, apalagi memutarbalikkan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, berhati-hatilah untuk dosa memutarbalikkan kebenaran. Shalom.